Solirin, pimpinan LPK Jaya Faiza Abadi atau LPK JFA, dan staf kami jajaran mengajak warga Cibitung khususnya dan Bekasi pada umumnya atau secara luas, dan masyarakat Indonesia secara umum untuk bergabung ke LPK kami. Adapun persyaratannya adalah putra dan putri fresh graduate atau yang usianya 18 sampai 26 tahun untuk kita arahkan, kita didik, kita bina, dan kita memfasilitasi seluas-luasnya untuk mengikuti pelatihan di tempat kami dan mengikuti jadwal seleksi untuk penempatan job bekerja di Jepang atau sebagai tenaga magang, tenaga perawat, atau tenaga teknisi. Kita akan bertanya langsung ke Bapak Sobirin selaku pimpinan LPK Jaya Faiza Abadi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, boleh dijelaskan atau diterangkan terkait LPK atau Lembaga Pelatihan dan Keterampilan untuk magang ke Jepang ya Pak? Bisa dijelaskan Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Solirin, pimpinan LPK Jaya Faiza Abadi. Di sini yang perlu saya garis bawahi bahwa LPK Jaya Faiza Abadi berdiri sebagai tempat untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama generasi muda yang ingin magang atau bekerja ke luar negeri, terutama ke Jepang. Untuk rincian biaya atau dan lain-lain persyaratannya bagaimana Pak? Yang pertama, sebelum anak mendaftarkan ke sini dan kami menerima anak tersebut untuk menjadi siswa pelatihan di tempat kami, di LPK kami mensyaratkan anak untuk melakukan pengecekan kesehatan di rumah sakit tempat yang di situ sudah bekerja dengan LPK kami. Lalu ketika anak tersebut dinyatakan sehat, berita tertulis dari rumah sakit, maka anak yang bersangkutan itu baru kita terima untuk belajar menjadi siswa. Kita latih selama 3 bulan di tempat kami dengan sistem pelatihan ketat dari pagi jam 9 sampai sore jam 3. Lalu malam kita ada kelas diskusi 1,5 jam dari jam 7 sampai jam setengah 9. Baik, selanjutnya untuk kerjasama nih Pak dari LPK ini, atau Pak sudah bekerjasama sama SO apa aja Pak? Sejauh ini sih saya secara pribadi untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik kami yang seluas-luasnya. Kami ada beberapa kerjasama resmi dengan beberapa kantor SO atau sending organizer yang di sana melakukan prosesi pemberangkatan yang secara resmi diatur oleh Kementerian Tenaga. Salah satunya SO yang sudah deal dengan kami ada di CIS di Kalideres. Boleh Pak. Untuk urutannya Pak, dari LPK ini gemblengan atau belajar untuk magang berapa bulan Pak? Kami menstandarkan dari buku Pak, dari bab 1 sampai 25, atau ketika dihitung estimasi waktu sejak anak masuk sampai bab 25 memakan waktu selama 3 bulan. 3 bulan. Akan tetapi di tengah perjalanan memang ketika ada proses penerimaan job, penawaran job yang di situ disertakan
dengan training order yang tertulis, maka kami menghubungi SO terkait dan menawarkan bahwa anak tersebut apakah memenuhi standar yang diinginkan. Jika memenuhi standar, maka sekurang-kurangnya 2 bulan, maka kami sudah mengeluarkan anak atau memberikan kesempatan anak tersebut untuk mengikuti prosesi seleksi yang distandarkan oleh SO terkait. Untuk peserta didik yang akan magang di Jepang itu biasanya dari mana aja, dan untuk kategori biaya tuh seperti apa, bisa dijelaskan Pak? Baik Pak, kebanyakan sampai sejauh ini siswa yang hadir sebagai peserta didik di LPK saya kebanyakan dari Jawa Tengah Pak, dari lingkup kawasan Semarang dan sekitarnya. Namun kami juga membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siswa dari lingkungan sekitar, khususnya masyarakat Cibitung, Bekasi, dan sekitarnya. Terus adapun biaya tentu saja berbeda Pak, ketika siswa memang dari luar kota atau luar daerah, kami menyediakan tempat tinggal beserta listrik, air, dan peralatan masak. Jadi kami ada tambahan biaya. Jadi biaya yang standar kami pendidikan selama 3-4 bulan, atau sekurang-kurangnya buku panduan bab 1 sampai 25 beserta pelatihan untuk teknik wawancara kami standarkan 4 juta. Untuk kategori peserta yang dari luar kota kami mengenakan biaya tambahan tempat tinggal, listrik dan air, dan apapun yang ada di dalamnya untuk bisa digunakan semaksimal mungkin. Kami ada tambahan biaya sekitar 3 juta. 3 juta untuk tinggal di yang dari luar kota ya Pak ya? Iya. Sedangkan untuk biaya pendidikan tadi sebesar 4 juta ya Pak ya? 4 juta. 1 bulan. Dalam kurun waktu selama 4 bulan. 4 bulan. Maksimal 4 bulan. Baik, setelah 4 bulan Pak ya, nanti peserta ini dikirim ke? Jadi proses siswa dari awal di tempat kami, dari belajar sampai buku panduan selesai, yaitu 1-4 bulan itu, maka kami melakukan pemantauan secara ketat, baik fisik, terus akademik, terus kecerdasan lain, dan kami ada kelas untuk teknik wawancara. Maka ketika anak didik tersebut yang bersangkutan sudah memenuhi standar, walaupun baru berjalan sekitar 2 bulan atau di proses setengahnya dari standar yang ditentukan, maka ketika ada kualifikasi permintaan untuk job, untuk wawancara, perekrutan, jika anak yang bersangkutan memenuhi standar atau syarat, maka kami akan memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk mengikutinya Pak. Adapun permintaan sejauh ini dari SO atau sending organizer terkait yang mengenal kita, yang sudah bekerja sama, dan kita sudah pernah melakukan pengiriman di tempat yang bersangkutan. Baik, selama tinggal di SO berapa lama Pak? SO yang bersangkutan biasanya menstandarkan ketika anak setelah seleksi job atau dinyatakan lulus interview job dari user di Jepang atau job training order dari negara Jepang, maka SO yang bersangkutan akan mengasramakan anak selama 3 bulan, dan anak tersebut kami arahkan untuk mengikuti semua peraturan dan sistem yang ada yang distandarkan di SO tersebut. Baik, setelah 3 bulan itu kan peserta berangkat nih ke Jepang ya Pak, tentunya sesuai dengan permintaan yang dibutuhkan di Jepang ya, di perusahaan sana. Itu seperti apa setelah sesampainya di Jepang Pak? Apakah ada suatu fasilitas yang sementara harus tinggal dulu sehari 2 hari, selanjutnya bekerja, atau seperti apa Pak? Bisa dijelaskan lagi Pak? Baik Pak, biasanya SO yang bersangkutan tersebut, SO bisa berdiri
dengan adanya kerjasama antara SO dengan AO, di mana SO sebagai lembaga sending dan AO sebagai accepting lembaga penerima. Jadi ketika SO memberangkatkan anak ke Jepang, maka accepting bersangkutan dia menyediakan training center, pusat pelatihan. Jadi anak tersebut tidak langsung atau serta-merta masuk ke perusahaan yang bersangkutan penerima kerjanya, tapi anak yang bersangkutan biasanya dididik sekitar 1 minggu sampai 2 minggu, bahkan bisa lebih sesuai jadwal pemantauan mereka kapan pabrik yang akan menerima anak tersebut akan menjemputnya, Pak. Tentang fasilitas, di sana sudah disediakan tempat tinggal berupa mes untuk anak, pelatihan, jadwal pelatihan, dan makan. Makan dapat ya Pak ya. Selama menunggu seminggu ya, kurun waktu seminggu itu di sana, yang didapat adalah pengarahan seputar tentang kehidupan atau berkehidupan di Jepang, tentang kedisiplinan Jepang, budaya Jepang, etos kerja orang Jepang. Terus anak dibikinkan kartu nama, dibikinkan ATM untuk transaksi keuangan, dan diajarkan tentang menggunakan fasilitas-fasilitas negara di Jepang, dan bagaimana anak ketika menggunakan transportasi di Jepang, dan dijelaskan tentang rule atau peraturan dari negara bahwa ketika anak itu program magang ke Jepang, anak tidak boleh mengendarai mobil dan sebagainya, tentang peraturan-peraturan kebijakan negara Jepang. Itu yang diisi oleh panitia di training center accepting organisation untuk menyiapkan anak ketika di perusahaan bersangkutan. Baik, tadi kita perjelas lagi Pak, selama menunggu 1 minggu ya, mungkin kurang lebih 1 minggu sebelum bekerja Pak, apa yang didapat tuh selain makan, minum, dan tempat tinggal itu, apakah diberikan uang saku atau apa? Oke Pak, biasanya accepting organizer dengan perusahaan yang akan mengambil kandidat siswa tersebut sebagai pekerjanya, ada beberapa accepting organizer yang dia memberikan uang saku dulu Pak sebagai pegangan hidup di Jepang, mengingat bahwa ketika sampai ke Jepang anak tersebut butuh untuk biaya kehidupan sehari-hari, sedangkan mereka belum bekerja. Akan tetapi feedbacknya ketika mereka di bulan terakhir di tahun pertama, maka akan ada potongan senilai apa yang sudah uang saku diberikan di awal. Pak, mungkin pertanyaan terakhir itu, untuk salary Pak atau gaji ya di sana, bagian apa gitu Pak, bisa dijelaskan lagi? Baik Pak, untuk soal salary atau gaji, kita mengacu kepada program Pak. Program yang bersangkutan ketika dikirim ke Jepang ada yang namanya tenaga magang atau ginochiso, atau perawat atau kaigo atau caregiver, dan teknisi atau engineering, atau intercompany atau internship. Maka gaji yang bersangkutan sudah ditentukan sejak dia sebelum berangkat Pak. Jadi ketika dia tanda tangan kontrak. Adapun gaji tersebut saat ini berarti yang paling terendah adalah anak magang. Dibanding program-program tersebut, mungkin kalau anak magang sekitar 10 sampai 15 juta. Karena walaupun diatur oleh negara tentang penambahan, terkadang ada kebijakan dari accepting organizer atau pabrik atau perusahaan yang mengambil dia sebagai karyawan. Oh ya, untuk salary Pak, itu ada juga ya, pernah saya lihat atau saya dengar, itu mencapai 25 sampai 30 bahkan 40 juta itu per bulan. Benar atau enggak itu Pak? Kalau itu bisa saya jawab, bisa benar, bisa tidak Pak. Benar apabila mungkin gaji standar umpamanya 200.000 yen, ketika saya kalkulasi dikali 130, berarti 1 yen berbanding 130 uang rupiah, maka 200.000 yen sudah mencapai 25 juta. Mungkin sekitar 25 juta tersebut akan ada penambahan uang lembur, uang ketika dia masuk tanggal merah, ataupun ketika di pabrik dia ada
masuk malam, shift malam dan shift pagi Pak. Ketika shift malam dia biasanya yang bersangkutan biasanya ada tambahan Pak. Tapi ketika program tersebut penjelasannya gaji pokok mungkin tidak sepenuhnya benar Pak. Karena gaji pokok yang distandarkan setahu saya kalau program magang ke Jepang itu antara 10 juta sampai mungkin kalau nilai terus sekarang 18 juta. Baik, terima kasih informasinya Pak. Bagaimana pesannya untuk khususnya di wilayah Cibitung, Bekasi, bagaimana tentang LPK Bapak bisa terangkan mungkin? Kami LPK Jaya Faisal Abadi, saya sendiri sebagai pimpinan, maka kami akan memberikan program yang transparan, yang open management bagi peserta didik atau bagi pemula yang sedang menanyakan untuk program, datang menanyakan program. Kami akan sangat kooperatif, apapun pertanyaannya kami akan berusaha untuk menjelaskan sedetail mungkin. Harapan kami adalah bahwa masyarakat sekitar memandang program ke Jepang, artinya ketika ada program yang bermasalah, tidak semua dipandang bermasalah. Maka kami bersedia untuk memberikan informasi yang sedetail mungkin kepada calon siswa atau pihak keluarga yang mengantarkan calon siswa tentang sebuah pertanyaan apapun tentang seputaran magang ke Jepang. Untuk peserta didik Pak, di bulan sekarang nih yang akan diberangkatkan berapa orang? Kebetulan kandidat yang sedang menghadiri seleksi dan yang sedang seleksi, mengingat situasi pandemi yang masih berjalan, kita aksesnya dari pemerintah Indonesia untuk saat ini. Kami kemarin sempat sangat sepi Pak untuk seleksi job. Kalau seleksi mungkin untuk masuk ESO ada, tapi kami selalu memperhatikan untuk kepentingan siswa seleksi job. Maka di bulan ini ada beberapa yang tidak mungkin saya jelaskan lebih jauh. Ada beberapa penawaran seleksi job, terutama untuk pengolahan ikan, pengelasan, dan ada bangunan Pak, job bangunan. Sementara siswa kami sedang menunggu dan lagi proses berjalan seleksi tersebut. Ya. Untuk jam belajar Pak, tadi saya belum bertanya Pak. Kami ada kelas weekday Pak, jadi Senin sampai Jumat optimalnya kami membuka kelas belajar dari jam 9 sampai jam 3 sore Pak. Lalu kami ada pelatihan fisik Pak, anak jogging dengan kostum yang kita sediakan seminggu 2-3 kali Pak, mengikuti cuaca. Seandainya hujan ya kita tidak melakukan pelatihan fisik. Terus kita malam ada kelas diskusi Pak atau Bengkyokai 1,5 jam dari jam 7 sampai jam 8:30. Jadi yang ada peserta sekarang apakah dari luar apa dari daerah sini Pak sekarang? Masih berfokus kepada peserta dari luar Pak yang tinggal di asrama kami, tapi kami sudah ada beberapa anak pendaftar di lingkup sekitar yang baru akan saya mulai kelasnya untuk minggu depan Pak. Sekarang ini lagi ada kelas apa ini Pak? Pelajaran apa? Kalau Sabtu Minggu biasanya libur Pak, libur, ya? Tetapi karena kami sedang ada permintaan untuk job untuk seleksi pratesnya hari Selasa besok. Terus kami juga sedang ada on proses untuk persiapan seleksi pengelasan dan sedang on proses tahap pertama seleksi untuk job bangunan atau konstruksi. Maka hari Sabtu kami ada kelas untuk training wawancara Pak, untuk pelatihan wawancara untuk kepentingan persiapan seleksi atau wawancara job dan pengecekan berkas Pak.
Oke, baik Pak, bisa calon peserta Bapak untuk diwawancara ya Pak ya? Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak. Dan calon magang di Jepang ya. Assalamualaikum Mbak. Ya, waalaikumsalam. Mbak boleh dikenalkan namanya siapa Mbak? Ya, nama saya Dian Novita. Mbak, udah berapa lama nih di sini untuk magang di tempat LPK ini? Untuk pembelajaran di sini baru 1,5 bulan. Udah ada jobnya atau belum untuk di Jepangnya? Untuk sekarang ini baru ada job untuk pengolahan perikanan. Dengan Mas siapa Mas? Perkenalkan, nama saya Ahmad Faturzal. Ya. Saya dari luar kota, Dari mana? Jawa Pak? Tengah, Dari Jawa Tengah Semarang, juga. Oh ya, Kota Kendal. informasinya dari mana ini? Informasinya dari LPK saya yang di Kota Kendal, Oh, yaitu gitu. sensei saya sendiri. Oh gitu. Ya. Baik, untuk pembelajaran di sini apa kesan dan pesannya nih? Menyenangkan menurut saya. Gitu. Baik. Gimana? Fasilitas yang didapat apa aja? Fasilitasnya kita asrama, listrik, air pump, juga peralatan masak. Berarti tidak ada pengeluaran lain Untuk makan. untuk makan. Iya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Silakan dilanjut. Semangat terus ya. Yuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugeng Rianto, asal dari Kendal, Jawa Tengah. Saya siswa dari LPK Jaya Faiza Abadi. Bagi teman-teman yang udah lulus sekolah ataupun SMK, SMA bisa daftar di LPK Jaya Faiza Abadi. Mengajak teman-teman yang sudah lulus sekolah dan yang sudah waktunya bekerja untuk bersekolah bahasa Jepang di Medland Cibitung. LPK Jaya Faiza Abadi pasti bisa.